Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Sigit. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kurva S dengan menggunakan Microsoft Excel. Mau tahu langkah-langkah pembuatannya? Mari kita simak videonya. Oke, di sini terdapat data pembangunan gedung coffee shop, di mana dalam data ini terdapat 10 jenis pekerjaan, kemudian ada nilai biaya, kemudian juga ada bobot, kemudian ada rencana pembangunan dalam satuan minggu, dan juga di sini ada jumlah rencana dan juga ada jumlah realisasi. Untuk pembuatan kurva S dari data ini, langkah yang harus kita lakukan, pertama kita harus menentukan jumlah biaya total dari masing-masing jenis pekerjaan ini, yaitu dengan cara menggunakan rumus sum. Kita ketik sama dengan, lalu kita ketik sum, kemudian kita tarik data dari biaya jenis pekerjaan 1 hingga ke 10, kemudian tekan enter. Oke, jika kita sudah mendapatkan jumlah total dari masing-masing biaya ini, maka langkah berikutnya kita menentukan bobot. Cara menentukan nilai bobot ini yaitu kita melakukan pembagian antara biaya per jenis pekerjaan dibagi dengan biaya total. Maka kita ketik sama dengan, pada pekerjaan 1 yaitu 600, kemudian dibagi dengan jumlah biaya total, maka hasilnya adalah 0,22%. Nah, untuk menentukan bobot pada pekerjaan kedua hingga ke 10, agar kita tidak perlu menulis rumus ulang, maka kita lakukan penguncian pada pembaginya, yaitu di sel 16 dengan cara kita tekan F4 pada keyboard, kemudian enter. Nah, tandanya sel yang sudah terkunci yaitu akan muncul tanda dolar. Nah, ini menandakan bahwa sel C16 itu sudah terkunci. Oke, untuk menentukan jenis bobot pada jenis pekerjaan kedua hingga 10, kita letakkan kursor pada sel yang sudah kita rumuskan tadi, kemudian kita letakkan kursor pada pojok sel hingga dia berubah menjadi tanda plus hitam, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka nilai bobot pada masing-masing jenis pekerjaan akan muncul. Kemudian, untuk langkah berikutnya, kita akan menentukan berapa lama pembangunan per masing-masing jenis pekerjaan ini. Nah, di sini sudah saya beri warna. Ini menandakan bahwa pekerjaan pada jenis pekerjaan pertama itu dilakukan selama 2 minggu. Kemudian untuk jenis pekerjaan kedua dilakukan selama 4 minggu. Maka kita tulis rencananya sesuai dengan jumlah warna. Untuk jenis pekerjaan 1 yaitu dilakukan selama 2 minggu. Jenis pekerjaan kedua dilakukan selama 4 minggu. Jenis pekerjaan ketiga dilakukan selama 6 minggu. Jenis pekerjaan keempat dilakukan selama 3 minggu. Jenis pekerjaan kelima dilakukan selama 4 minggu. Jenis pekerjaan keenam dilakukan selama 5 minggu. Jenis pekerjaan ketujuh dilakukan selama 3 minggu. Jenis pekerjaan ke-8 dilakukan selama 2 minggu. Jenis pekerjaan ke-9 dilakukan selama 2 minggu. Jenis pekerjaan ke-10 dilakukan selama 2 minggu. Jika kita sudah mendapatkan jumlah minggu pada rencana ini, maka kita akan mencari nilai dari setiap minggunya sesuai dengan jenis pekerjaannya.
Nah, untuk jenis pekerjaan satu ini dia dilakukan selama 2 minggu. Maka cara mencari nilai pada minggu 1 dan minggu 2 ini kita lakukan pembagian antara bobot dibagi dengan jumlah minggunya. Nah, di sini bobotnya 0,22. Maka 0,22 ini kita akan bagi dengan 2 minggu atau kita akan bagi dengan 2. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian arahkan sel pada bobot jenis pekerjaan 1 dibagi dengan rencana selama 2 minggu. Tekan enter. Nah, terlihat di sini pada pekerjaan 1 bahwa setiap minggunya dia dilakukan selama 0,11%. Maka minggu 1 dan minggu 2 ini nilainya sama 0,11. Kemudian untuk minggu 2, minggu 3 dan seterusnya hingga minggu ke-10 kita lakukan cara yang sama seperti minggu pertama, yaitu bobot dibagi dengan banyaknya rencana. Oke, mari kita isi satu-satu. Oke, jika semua nilai pada rencana pembangunan ini sudah kita dapatkan, maka langkah berikutnya kita jumlahkan nilai-nilai ini sesuai dengan minggunya. Maka kita bisa menggunakan rumus sum. Ketik sama dengan, kemudian ketik sum. Lalu kita jumlahkan per minggu. Tekan enter. Nah, untuk minggu kedua hingga minggu ke-16 caranya sama seperti minggu ke-1. Untuk mempermudah agar kita tidak menulis ulang rumus kembali, maka letakkan kursor pada sel yang sudah kita rumuskan. Kemudian letakkan kursor pada pojok sel. Jika sudah berubah menjadi tanda plus hitam, maka kita tarik ke samping. Nah, nilainya akan muncul secara otomatis. Oke, jika nilai mingguan kita sudah dapatkan, maka langkah berikutnya kita menentukan nilai kumulatif per minggunya. Untuk minggu pertama, nilai kumulatifnya sama dengan jumlah mingguan, yaitu 0,11. Nah, untuk minggu kedua hingga minggu ke-16, cara menentukan kumulatifnya yaitu dengan menjumlahkan kumulatif di minggu sebelumnya ditambah dengan jumlah mingguan. Nah, untuk minggu kedua ini, maka nilai kumulatif minggu ke-1 ditambah dengan jumlah minggu kedua. Maka hasilnya adalah 0,22. Untuk minggu ketiga hingga minggu ke-16 caranya sama seperti perhitungan pada minggu kedua. Agar kita tidak melakukan penulisan ulang kembali, maka kita letakkan kursor pada sel di minggu kedua nilai kumulatif. Kemudian kita letakkan kursor di pojok sel. Jika sudah berubah menjadi tanda plus hitam, maka kita tarik ke samping. Nah, maka nilainya akan otomatis keluar. Oke, jika semua data sudah kita dapatkan, maka langkah berikutnya kita akan membuat kurva S. Yaitu kita masuk ke tab insert,
kita pilih chart, bentuknya line. Nah, kemudian kita select data yang ingin kita buat kurvanya ya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih select data. Oke, untuk select data ini kita ambil nilainya dari kumulatif. Kita blok dari minggu pertama hingga minggu ke-16. Lalu kita klik OK. Oke, untuk kurva S sudah kita buat. Untuk menghilangkan backgroundnya, maka kita klik 2 kali pada area ini. Kemudian untuk fill-nya kita no fill. Oke, berikut adalah hasil dari pembuatan kurva S terkait data pembangunan gedung coffee shop. Demikian tutorial cara pembuatan kurva S dengan menggunakan Microsoft Excel. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian.